Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 21B505011109. Berasal dari kelas MTUD 2021 dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Di sini saya akan melakukan tugas dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Muajir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi atau pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan selama pembelajaran mata kuliah dari Pancasila yang dilakukan oleh Bapak Muajir. Seperti yang selanjutnya akan saya bahas beberapa materinya. Saya akan membawakan beberapa materi. Materi yang pertama di sini ada hukum. Hukum adalah suatu sistem yang penting dalam pelaksanaan kekuasaan dan kelembagaan dan sebagai perantara dalam hubungan sosial antar masyarakat. Lalu terdapat dua sumber hukum, yaitu ada sumber hukum material dan sumber hukum formil, di mana sumber hukum material berkaitan dengan isi peraturan hukum, sedangkan hukum formil berkaitan dengan beberapa cara menjalankan dan menyelesaikan perselisihan dalam hukum. Lalu ada sumber hukum. Sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum material, yaitu melibatkan faktor-faktor seperti masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, lalu ada filsafat, tradisi, agama, dan lain sebagainya. Lalu ada faktor ideal. Faktor ideal sendiri adalah patokan keadilan yang harus ditaati oleh pembuat hukum, di mana faktor kemasyarakatan melibatkan hal-hal yang hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan yang berlaku, seperti struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan keyakinan agama serta kesusilaan. Lalu, Pancasila sebagaimana dasar negara Indonesia sendiri juga menjadi sumber hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan moral yang terkandung di dalam Pancasila. Lalu, selanjutnya saya akan membahas tentang di mana Indonesia menganut sistem demokrasi, yang berarti sistem pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gimana sih ciri-ciri negara demokratis? Yaitu meliputi pemilihan umum atau pemilu, partisipasi warga negara dalam pengambilan suatu keputusan, adanya juga kebebasan dalam berpolitik, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri. Lalu, demokrasi di Indonesia sendiri dipahami oleh pengamanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, serta memiliki konsepsi sendiri dari yang dikenal sebagai Mahayanisme, di mana Mahayanisme dalam demokrasi ini sendiri di Indonesia meliputi sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ada dua demokrasi itu sendiri, yang umum yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer, di mana di Indonesia sendiri pada saat ini menerapkan sistem demokrasi presidensial, di mana presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dalam suatu pemilihan. Beberapa negara sendiri ada juga yang
memperlakukan presidensial, di mana sistem ini ada di Amerika Serikat, ada di Filipina, dan ada di Brazil dan di beberapa negara lainnya. Lalu Indonesia sebelumnya juga pernah menggunakan sistem demokrasi parlementer, yaitu pada periode 1946 sampai 1950. Beberapa negara dengan sistem ini adalah ada Inggris, lalu ada Korea Utara, dan ada Malaysia, di mana definisi demokrasi sendiri telah mengalami beberapa perubahan sejak zaman Yunani kuno hingga sampai saat ini. Lalu demokrasi dapat dipahami secara atau berbagai pemerintahan yang dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun presentatif. Di mana demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti pemerintahan rakyat. Lalu pada zaman Yunani kuno, demokrasi hanya melibatkan warga-warga tertentu seperti warga yang berada di Athena pada saat itu. Lalu demokrasi sendiri telah ada sejak abad pertengahan dengan pengembangan sistem pemilihan, meskipun hanya dilakukan di beberapa orang yang dapat bergabung secara langsung pada saat itu. Lalu terdapat dua jenis dari demokrasi sendiri, yaitu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Di mana demokrasi langsung sendiri yaitu suatu demokrasi yang melibatkan partisipasi dalam keputusannya yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan demokrasi tak langsung ini adalah demokrasi yang melibatkan pemilihan perwakilan untuk pembuatan keputusan atas nama mereka atau bersama. Lalu ada pemilihan merupakan aspek penting dalam suatu demokrasi, di mana orang-orang memilih perwakilan atau partai politik untuk mewakili mereka dalam suatu pembuatan keputusan. Tidak semua negara melakukan demokrasi atau sistem demokrasi, di mana ada juga pemerintahan yang tidak melakukannya seperti di beberapa negara. Contohnya ada seperti Korea Utara, Saudi Arabia, lalu juga ada di Myanmar, masih memiliki sistem pemerintahan yang otoriter. Konsep dasar ilmu politik memiliki negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, serta kebijakan umum dan pembagiannya. Negara adalah asosiasi dengan monopoli kekuatan atau juga konvergensi sah di sebuah wilayah tertentu, di mana kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi tindakan sosial orang lain sesuai dengan pemerintahan atau keinginan dari sesuatu hal atau hal-hal tertentu. Pengambilan keputusan adalah proses pembuatan pilihan di antara berbagai macam alternatif untuk keselamatan masyarakat itu sendiri, di mana kebijakan umum adalah proses usaha dan rencana untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita demi kepentingan bersama. Lalu ada pembagian atau lokasi, di mana meliputi berbagai proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai suatu masyarakat itu sendiri. Lalu itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhadjir
selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.